Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Ibu Endang selaku dosen pengampu mata kuliah kajian puisi. Nah, di sini saya akan mencoba memperlihatkan hasil kerja kelompok 9. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung saja pada pembahasan kali ini. Puisi Rini Intama yang kami kaji berdasarkan struktural dengan cara pengkajian heuristik dan humanistik. Silakan disimak video ini, semoga bisa bermanfaat untuk saya secara pribadi dan teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, nah di sini saya memperlihatkan hasil akhir dari proses pengkajian puisi yang sudah kami bagi-bagi berdasarkan pemahaman masing-masing. Nah, di sini metode penelitian yang kami gunakan adalah secara struktural, pendekatan secara struktural, kemudian kita kaji juga ke dalam unsur batin dan unsur fisiknya. Nah, untuk mewujudkan itu semua itu, saya dan teman-teman kelompok 9 menggunakan dua metode. Nah, dua metode ini ada di metode penelitian, yaitu heuristik dan hermeneutika. Nah, ini yang kami gunakan untuk mengkaji ketiga puisi Rini Intama. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Nah, puisi yang pertama kami kaji adalah puisi Rini Intama yang berjudul Sketsa Kemarau. Nah, Ketemui Langit Sore, Dari Pempincangan Ladang yang Kerontang, sampai seterusnya. Kami kaji berdasarkan heuristik ya, kami betul-betul baca, kami pahami, kemudian kami analisis hasil dari itu, kami buat seperti artikel. Nah, di sini ada tipografi, ya, secara unsur fisiknya ada tipografi, ada diksi, ada imaji, ada rima, ada kata konkret, dan ada majas. Nah, majas ini dibagi-bagi lagi beberapa bagian, ada 4 bagian yang kami kaji dari sketsa kemarau ini. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa bentuk tabel karena memang memudahkan untuk mengetahui ketika kita membuatnya dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada tipografinya apa, diksinya apa, dan seterusnya. Dan kemudian pada bagian bawah, ini unsur batin dalam puisi Rini Intama. Nah, tadi unsur fisiknya ada beberapa bagian yang kami sebutkan. Kemudian adalah puisi Rini Intama, sketsa kemarau secara unsur batin. Nah, di sini kami tentukan tema, tentukan rasa, tentukan nada dan amanat. Nah, ada 4 saja unsur batin dalam puisi sketsa kemarau. Baik teman-teman sekalian, di sini saya kembali ke atas ya, karena belum sempat saya jelaskan unsur fisiknya dari sketsa kemarau ini. Nah, di sini kami menyimpulkan bahwa unsur fisik dari sketsa kemarau itu adalah tipografi. Tipografi merupakan ilmu yang mengkaji dalam pemilihan dan penataan suatu huruf hingga menimbulkan makna yang diekspresikan penyair dalam bentuk karya sastra dan dapat dijadikan suatu pembeda dalam puisi, prosa maupun drama. Dalam puisi Rini Intama yang berjudul Sketsa Kemarau secara heuristik, ya, ini kami kaji secara heuristik, dapat kami katakan bahwa tidak ada unsur tipografi yang secara spesifik dalam puisi ini karena hanya berbentuk teks pada umumnya. Jadi tidak ada tipografinya, tidak ada penataan suatu huruf yang menimbulkan makna yang diekspresikan penyair. Nah, kemudian di sini ada diksi, teman-teman sekalian, bisa kita lihat di layar monitor laptop saya. Di sini ada diksi, ada yang kami tentukan itu suka hujan, akhir tahun, nulis kata,
cahaya laut, gigil nurani, belada, ada gagap kata-kata lesap. Nah itu ada beberapa diksi. Diksi itu kata-kata pilihan atau pilihan kata yang ditentukan dalam puisi sehingga puisi itu menarik untuk dibaca. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya ada imaji, rimah dan seterusnya ya. Nanti semoga bisa dibaca artikel kami ini, walaupun tidak kami sebutkan dalam video yang singkat ini, tapi semoga artikel ini bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manzila Aulia Ramadanti dari R4F NPM 2021-21500-357. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur batin puisi perempuan yang menulis kata-kata. Unsur batin dalam puisi perempuan yang menulis kata-kata dapat dijelaskan ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama ada tema, rasa, amanat, dan nada. Yang pertama itu ada tema. Puisi ini mengangkat tema tentang kehidupan, pencarian makna, keberanian perempuan dalam menghadapi luka dan kesedihan, serta kekuatan kata-kata untuk menyampaikan pesan. Nah, yang kedua ada rasa. Rasa yang terpancar dalam puisi ini meliputi kegembiraan, kehangatan, kegelisahan, kesedihan, keputusasaan, harapan, dan kekuatan. Terdapat perasaan penyesalan dan keinginan untuk membersihkan luka dan melupakan masa lalu. Yang ketiga ada amanat. Amanat yang dapat ditarik dari puisi ini adalah pentingnya menghadapi luka dan kesedihan dalam hidup, kekuatan kata-kata, dan menyampaikan perasaan dan pengalaman, serta kemampuan untuk memetik hikmah dari masa kecil dan pengalaman hujan. Yang keempat, yang terakhir itu ada nada. Nada puisi ini cenderung melankolis, introspektif, dan penuh perenungan. Terdapat kehangatan dan kekuatan yang muncul dari dalam perempuan yang menulis kata-kata. Ada juga keinginan untuk mengatasi luka dan kesedihan, serta menemukan makna dalam pengalaman hidup. Dari puisi perempuan yang berkata-kata adalah untuk membangkitkan kekuatan, kepercayaan diri, dan keberanian dalam setiap perempuan untuk menyuarakan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Puisi ini mengajak perempuan untuk mengenali kekuatan dalam kata-kata mereka dan menggunakan kepercayaan dan perlu didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Pakuta Maharani dengan NPM 202121500371. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas kajian puisi, yaitu menganalisis puisi perempuan yang menulis kata-kata karya Rini Intama. Unsur fisik puisi perempuan yang menulis kata-kata. Ada 6 unsur fisik, yaitu tipografi, majas, diksi, imaji, rima, dan kata konkret. Yang pertama ada tipografi. Pada puisi ini tidak terdapat penggunaan tipografi yang khusus atau format yang unik dalam tata letak kata-kata. Yang kedua ada majas. Di dalam puisi ini terdapat majas personifikasi, metafora, hiperbola, aliterasi, dan eufemisme. Yang pertama ada majas personifikasi, yaitu perempuan menyeduh panas di cangkir kehidupan. Artinya itu cangkir kehidupan adalah sifat manusia, yaitu menyeduh panas. Dapat juga dimaknai perempuan yang menghadapi dan mengolah berbagai pengalaman hidup. Dan yang kedua ada majas metafora. Ribuan kata dari rimbunnya pilu. Artinya menggambarkan bahwa pilu dan kesedihan perempuan menjadi sumber inspirasi bagi kata-katanya. Metafora ini menghubungkan pilu dengan dedaunan yang lebat dan mempesona. Dan yang ketiga ada majas hiperbola. Di dalam puisi ini ada agar hilang terbakar waktu dan angan-angan. Artinya, dalam hal ini, perempuan ingin luka-lukanya sembuh dengan sangat kuat dan cepat, sehingga terkesan melebih-lebihkan kekuatan waktu dan angan-angan untuk menghilangkan luka tersebut. Dan yang keempat ada aliterasi. Pada baris, menyusuri jalan sunyi dan langit abu-abu, terdapat penggunaan aliterasi dengan pengulangan bunyi S dan L. Penggunaan aliterasi ini memberikan keindahan suara dan ritme dalam eufemisme. Pada baris memahat kalimat, terdapat penggunaan eufemisme. Istilah memahat digunakan sebagai pengganti istilah menulis untuk menyampaikan aktivitas perempuan dalam menulis kata-kata dengan cara yang lebih halus dan indah. Yang ketiga ada diksi. Yang pertama ada semesta,
kedua bergembira, menyeduh, panas cangkir kehidupan, menunggu berita, mencumbui awan, kabut, hujan, air yang turun dan langit dalam bentuk butiran-butiran kecil, rimbun, ada pilu, desir, bunyi halus atau berirama yang dihasilkan oleh aliran air atau angin, langit berawan, tersenyum, membersihkan luka terbakar, waktu, angan-angan menyusuri, sunyi atau keheningan atau ketenangan, langit abu-abu, ingatan masa kecil, mencatat, menulis atau mencatat, rangkaian, serangkaian atau deretan, kesedihan, menyalahkan, menghidupkan atau mengaktifkan, aksara, mengalirkan, detak, memahat. Ada imaji. Puisi ini menggambarkan imaji atau gambaran visual tentang semesta yang bergembira, perempuan yang menyeduh panas di cangkir kehidupan, berita dari 7 arah mata angin, kabut dan hujan yang terbentuk dari mencubui awan, dan perempuan yang tersenyum membersihkan luka. Yang kelima ada rima. Puisi ini tidak mengikuti pola rima yang konsisten, namun terdapat beberapa kata yang memiliki kesamaan bunyi seperti rimbunnya pilu dan langit berawan. Yang keenam ada kata konkret. Yang pertama ada semesta, merujuk pada alam semesta atau seluruh dunia. Panas, yaitu kehangatan, cangkir kehidupan, berita, 7 arah mata angin, awan, hujan, kabut, ribuan rimbun, pilu, desir, langit berawan, lukas, jalan sunyi, langit abu-abu, masa kecil, mencatat rangkaian kesedihan, aksara, detak, dan memahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiastia, NPM 2021-21-50367 dari kelas R4F. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang unsur fisik puisi syair hujan. Ada 6 unsur fisik yang akan dikaji dalam puisi syair hujan. Yaitu yang pertama adalah tipografi, yang kedua ada majas, yang ketiga ada diksi, yang keempat ada imaji, yang kelima ada rima, dan yang keenam ada kata konkret. Dan unsur batinnya terdiri dari kajian, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Baik, di sini kita menjelaskan tipografi. Apa sih tipografi? Tipografi itu tidak ada unsur tipografi yang khas dalam puisi ini, karena penulisan puisi dalam format teks tanpa tampilan visual khusus. Dan yang kedua ada majas. Majas ini tidak ada majas yang secara khusus digunakan dalam puisi ini. Dan yang ketiga ada diksi. Diksi atau puisi ini menggunakan diksi yang sederhana dan lugas, dengan kata-kata yang mudah dipahami dan tidak terlalu rumit. Misalnya, suka hujan, akhir tahun, menulis kata, cahaya laut, dan sebagainya. Yang keempat ada imaji. Puisi ini menciptakan imaji atau gambaran yang kuat dalam pikiran pembaca, yaitu misalnya langit yang tidak putus berdoa, setapak jalan awan, pesan abadi, matahari dan angin, dan pucuk daun dan mekarnya bunga. Nah, imaji-imaji ini membantu pembaca membayangkan keindahan dan keajaiban yang terkait dengan hujan. Yang kelima ada rima. Puisi ini tidak memiliki pola rima yang konsisten. Beberapa baris mungkin memiliki keselarasan suara yang berulang, tetapi tidak ada pola rima yang dijaga secara konsisten pada seluruh puisi. Di sini ada contohnya puisi syair hujan. Nah, ini puisi syair hujan bisa dibaca di yang nomor 5, yaitu rima. Selanjutnya yang keenam ada kata konkret. Puisi ini menggunakan kata-kata konkret yang menggambarkan elemen alam dari pengalaman nyata seperti hujan, daun, tanah, langit, cahaya, matahari, angin, sungai, dan sebagainya. Nah, kata-kata ini memberikan gambaran yang jelas tentang lingkungan alami.
dari pengalaman yang berkaitan dengan hujan. Di sini ada contoh hujan, butiran kecil turun dari langit, daun bagian hijau dari tanaman yang tumbuh dari ranting, tanah, permukaan bumi, langit, ruang yang luas tak terhingga di atas permukaan. Selanjutnya ada cahaya, kilauan cahaya, matahari, pusat tata surya yang menyinari bumi, angin, aliran udara yang bergerak secara alami, sungai, aliran air yang mengalir di permukaan bumi. Nah, selanjutnya itu ada unsur batin puisi syair hujan. Yang pertama ada tema. Tema yang terdapat dalam puisi ini adalah keindahan dan makna hujan. Puisi ini mengungkapkan kecintaan penulis terhadap hujan dan mengapresiasikan bagaimana hujan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi alam dan kehidupan. Yang kedua ada rasa. Puisi ini menciptakan rasa kebahagiaan dan kekaguman terhadap hujan. Nah, penulisnya ini menyampaikan perasaan sukacita dan keindahan yang dirasakan saat hujan turun, serta rasa cinta yang mendapatkan dalam alam dan kehidupan. Ketiga ada amanat. Nah, amanat yang terkandung dalam puisi ini adalah pentingnya menghargai dan melihat keindahan dalam fenomena alam seperti hujan. Nah, puisi ini juga mengajak pembaca untuk merenungi makna yang terdapat dalam setiap tetes hujan, serta menunjukkan bahwa kehidupan terus bergerak maju meskipun melewati kesabaran air mata. Nah, yang keempat ada nada. Nada ini adalah puisi terasa indah, mengagumkan dan meneteskan hati. Nah, puisi ini juga menggambarkan suasana yang tenang dan penuh keajaiban saat hujan turun. Dengan kata-kata yang memecahkan keindahan alam dan perasaan yang mendalam. Nah, dengan tema hujan, rasa sukacita, amanat tentang pentingnya menghargai alam, dan nada yang indah. Nah, puisi ini juga menggambarkan keajaiban dan keindahan hujan serta memberikan pesan tentang pentingnya menghargai dan merenungi kehidupan di sekitar kita. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang unsur batin puisi syair hujan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light in the dark times, you helping me through. With every day that I spend with you, can honestly say that I'm better with you.